Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kembali lagi bersama saya Yanatul Uyun dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas BKI 6D. Nah, pada kesempatan kali ini pada mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Nah, mata kuliah dilakukan pada hari Senin tanggal 20 April 2026. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat learning journal. Nah, seperti biasa, perkuliahan dilakukan di dalam kelas di pukul 10.50 sampai 12.30. Nah, seperti biasa, kelas dilakukan berdoa terlebih dahulu dan di absen terlebih dahulu. Nah, selanjutnya dilanjut dengan penampilan public speaker yang dilakukan dengan 3 orang per minggunya dengan di waktu 10 menit. Nah, yang pertama ada Putri Nurhalija, yang kedua ada Raihan Rizky Ramadan, yang ketiga ada Dian Kartika. Nah, setelah penampilan public speaker dilanjut dengan materi dari Bapak Adi Kusuma SIKOM MSI dengan tema karir. Kemajuan karir dalam perusahaan atau bekerja hampir tidak ada kaitannya dengan keahlian yang diri sendiri gitu. Tapi kemampuan komunikasi dan prestasilah yang akan menentukan karir di masa yang akan datang. Nah, berbicara di ranah privat dan publik. Nah, berbicara di ranah privat seperti keluarga, sahabat dekat, dan lainnya. Nah, berbicara di wilayah publik atau di luar wilayah privat. Nah, ada beberapa unsur yang membedakan dengan berbicara di wilayah privat, seperti keberagamaan orang, kualitas orang yang diajak berbicara, tempat, acara, itu yang dinamakan berbicara di wilayah publik atau di luar wilayah privat. Nah, selanjutnya berbicara di ranah privat. Nah, semua penting sama pentingnya dengan ranah publik, menjadi sarana latihan untuk berbicara di depan publik. Ada prinsip komunikasi. Yang pertama, tahu. Nah, informasi apa yang mau disampaikan. Yang kedua, tujuan. Nah, tujuan penyampaian pesan kepada audiens untuk apa, memberi informasi, mendidik, mempengaruhi, dan lain-lain. Yang ketiga itu halayak. Ketahuilah halayak, pendidikan, budaya, status sosial, ekonomi, dan lain-lain. Spesifik, seperti mahasiswa, latar belakang, pendidikan, lebih sama seperti itu. Nah, yang keempat itu cara komunikasikan pesan. Cara komunikasikan pesan yang akurat, jelas, singkat, sesuai sikon. Bisa melalui uraian, obrolan, naskah, spontan, dan lain-lain. Yang kelima itu hilangkan hambatan atau noise, baik berasal dari kesalahan teknis, maupun presenter sendiri, seperti emosi, terlalu banyak informasi, atau kesalahan memilih cara berkomunikasi. Selanjutnya itu ada target. Nah, komunikasi audiens. Selanjutnya itu ada target. Target komunikasi audiens visual adalah agar halayak itu mengerti dan tujuan komunikasi itu tercapai. Nah, ada juga nih keterbatasan media. Nah, apa yang didapat dan digunakan sesuai dengan media yang sesuai atau ada, misalnya audio dan visual. Manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, keterbatasan atau dibatasi durasi waktu. Nah, jadi apa yang dapat digunakan sesuai dengan media itu seperti audio dan visual itu bisa dibatasi durasi waktunya. Jenis pembicara publik. Yang pertama, impromptu atau dadakan. Yang kedua, terencana atau presentasi. Yang ketiga, moderator. Yang keempat, pidato. Yang kelima, MC. Dan yang keenam, pembicara dalam wawancara. Yang ketujuh, penyiar radio atau presenter TV. Yang pertama, pembicara impromptu. Nah, pembicara impromptu itu ada yang pertama, dadakan, tanpa persiapan,
dan menghadapinya itu dengan kata nekat berbicara. Menolak. Nah, cermati kepada siapa saya akan berbicara. Nah, pada forum apa? Nah, makin banyak latihan berbicara akan memudahkan Anda menghadapi situasi itu. Yang kedua, presentasi. Nah, pembicara itu terencana merupakan pembicaraan yang sudah ada jadwal baik waktu, tempat, audiens, atau topik dan lain-lain. Nah, presentasi juga dapat menggunakan alat bantu presentasi. Nah, perencanaan dalam persiapan yang baik serta penyampaian yang menarik akan mendukung kesuksesan presentasi. Yang ketiga ada moderator. Tugasnya moderator itu merupakan orang yang mengarahkan seperti acara, membuka, mengatur waktu, dan menentukan acara yang dilaksanakan dan siapa yang akan berbicara, mengarahkan pembicaraan, dan menutup acara. Ya, meskipun mesti mampu mencairkan kebekuan suasana saat acara. Nah, mencapai tujuan acara, mengendalikan suasana, mesti paham akan materi yang akan disampaikan ke pembicara. Selanjutnya itu ada pidato. Ada beberapa jenis pidato. Yang pertama, pemaparan informasi. Jadi, yang kedua ada pengarahan dan pemotivasian. Nah, pidato itu untuk motivasi. Terus ada lagi serah terima. Nah, menerima dan memberikan toast. Selanjutnya Master of Ceremony atau MC. Nah, MC itu berbeda dengan moderator. MC membacakan susunan acara dalam suatu acara dalam sebuah forum tanpa memiliki hak untuk mengintervensi isi acara tersebut. Nah, sedangkan moderator itu lebih memiliki kebebasan dalam menyampaikan maksud dan tujuan presentasi. Nah, menjadi juru damai dan juru runding di dalam forum. Nah, selanjutnya itu berbicara dalam wawancara. Yang pertama, interviewer atau pewawancara. Netral, tidak bertele-tele dalam bertanya. Nah, tidak menonjolkan narasumber. Nah, interview yang diwawancara. Nah, jawaban fokus sehingga memberikan kejelasan bagi interview dan audiens. Nah, selanjutnya itu resep sukses presentasi. Yang pertama ada rehearsal atau riset. Yang kedua ada rehearsal atau latihan penampilan. Yang ketiga atau relax, tidak tegang. Charles Bonner Siret. Nah, ada juga ciri-ciri presentasi. Nah, biasanya bersifat formal, matang dan terencana, ditentukan tempat, waktu, dan materi. Menggunakan alat bantu dan alat peraga. Nah, dipandu oleh moderator, dibantu oleh notulensi dan pihak lainnya sebagai audiens. Mengadakan sesi tanya jawab dan memiliki tujuan dan target tertentu. Selanjutnya ada jenis dan metode presentasi. Yang pertama, gaya kuliah. Nah, presenter menjadi pusat perhatian, simulasi, mix permainan dan pertunjukan dan penjelasan. Yang ketiga, diskusi panel. Nah, beberapa pembicara dan fasilitator itu atau memiliki moderator yang baik. DVD atau menonton DVD kurang interaktif. Ada juga PowerPoint, lokal karya atau gaya kuliah dan demonstrasi. Nah, tanya jawab, presenter dengan narasumber. Dilanjut dengan
tanya jawab dengan audiens. Yang terakhir, akses terhadap presenter. Nah, presentator atau presenter ada di tengah-tengah audiens. Nah, tujuan presentasi yaitu perlu memperhatikan hubungan presentator dan presenter dengan audiens. Tujuan itu bahwa masing-masing peserta itu harus dihormati dan dihargai. Nah, bahwa Anda memiliki tambahan pengetahuan untuk mereka. Anda bermaksud ingin membantu memajukan mereka dalam organisasi mereka. Nah, mungkin itu ya, cukup sekian dari pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, sebelum itu ada tugas selanjutnya untuk membuat cerpen dan berpendapat mengenai itu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.